online. Nah, coba cek, mau lihat siapa yang sudah siap? Coba. Wah, semuanya siap ya? Wah, tentunya kalau sudah siap, aku akan panggil Kak Dani. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Dani senang sekali bertemu dengan adik-adik di ibadah WTC Kids Online. Dan tentunya hari ini Kak Dani bersama dengan Jack. Halo Jack. Hai Kak Daniel. Wah, temanya hari ini adalah iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Tapi adik-adik gak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita akan beribadah ya. Kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik buat hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Memberkati kami ya. Berkati kami semua sehingga sukacita Tuhan beserta dengan kami. Dan kami siap untuk memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Hari ini kita ketemu kembali. Kita mau memujikan nama Tuhan bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian KASIH. Semuanya kakak udah bangkit berdiri. Kita mau bergerak bersama-sama ya.
jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil Panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga panggil nama adik-adik semuanya. Dengar dia panggil nama saya. Dia juga panggil nama adik-adik. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Sama-sama jawab, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Kita selalu sama-sama jawab ya Tuhan. Oke. Adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kakak undang untuk duduk. Ambil sikap yang baik. Buka hati. Kemudian kita tutup mata. Kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan memujikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adik-adik ya. Tidak ada yang melakukan aktivitas yang lain selain kita berkonsentrasi kepada Tuhan untuk mengatakan bahwa kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin ditanam dan disiramin untuk bertumbuh subur Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin
dan bertumbuh subur sesuai dengan buah roh yang Tuhan tanam dalam hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dialah Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berfirman dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami untuk Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo, nama saya Juan, saya dari Kids Altar, kelas Kapipit. Hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saya ulangin lagi ya, 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jangan lupa ikut Kids Altar dan jangan lupa ikut ibadah online WTC Kids lagi ya. Bye bye, God bless you. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan sebuah pekerjaan yang sulit, yang hampir mustahil untuk dilakukan? Kakak pernah, dan kakak tahu di dalam Alkitab ada seorang pria yang bernama Nehemia yang juga melakukan pekerjaan yang sulit dan hampir mustahil. Nah, Nehemia adalah seorang buangan yang bekerja pada Raja Asasasta. Nah, suatu hari dia meminta izin kepada raja untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok karena dia mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dan membangun tembok. Raja pun memberikan izin kepada Nehemia dan memberikan semua peralatan yang dibutuhkan oleh Nehemia. Tapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak suka dengan pekerjaan Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, 3 orang ini namanya Sanballat, Tobia, dan Geshem. Hari demi hari mereka selalu mengejek dan mengintimidasi, membuat Nehemia dan para orang-orang Yahudi yang sedang membangun tembok menjadi takut. Dan mereka berusaha untuk menghentikan pekerjaan membangun tembok. Tapi Nehemia tidak pernah berhenti. Nehemia dan semua orang-orang Yahudi tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan Nehemia pun terus bekerja. Nah, 3 orang ini mulai memikirkan cara yang lain. Bagaimana caranya untuk supaya Nehemia ini teralihkan dan tidak melakukan pekerjaannya untuk membangun tembok. Lalu Sanballat dan teman-temannya mengirimkan surat kepada Nehemia. Dan ketika Nehemia menerima surat itu dan membacanya, Nehemia berkata, mereka meminta aku untuk bertemu di sebuah desa di dataran Ono. Tidak. Aku tidak mau. Aku sedang punya pekerjaan besar. Lalu Nehemia menyuruh utusan ini untuk kembali dan berkata kepada Sanballat dan teman-temannya bahwa dia tidak mau untuk meninggalkan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Karena ini adalah pekerjaan besar dan ini adalah tugas yang Tuhan berikan. Sanballat dan Tobia dan Geshem tidak berhenti untuk menjebak Nehemia. Apa yang dilakukan? Mereka kembali mengirim surat. Alkitab mencatat sampai 5 kali mereka mengirim surat. Dan isinya sama, mengajak Nehemia untuk bertemu di sebuah tempat. Adik-adik, Nehemia ternyata orang yang cerdas. Dia tahu apa yang ada di balik ajakan dari ketiga orang yang Tobia dan teman-temannya ini. Nah, adik-adik, Nehemia tahu bahwa di balik itu ada jebakan iblis yang sedang menanti dia supaya dia berhenti dan tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Adik-adik, kita pun harus demikian. Kita pun harus cerdas. Kita pun harus tahu bahwa iblis berusaha menjebak kita dan iblis berusaha untuk menjatuhkan kita
supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita sedang capek atau badan kita sedang gak enak, lalu ada teman kita yang mengganggu kita, kita cenderung untuk jadi marah. Benar kan? Nah, ketika itu terjadi, kita harus sadar adik-adik bahwa hei, ini adalah jebakan si iblis. Dan aku tidak boleh masuk dalam jebakannya. Aku tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar dengan temanku hanya karena badanku sedang tidak enak atau aku sedang capek. Nah, adik-adik, iblis akan berusaha untuk menjebak kita. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena dia tahu ketika kita masuk dalam jebakannya, maka kita tidak akan melakukan lagi apa yang Tuhan mau. Demikian juga Nehemia. Dia tahu bahwa Sanbalat dan teman-temannya ingin dia berhenti melakukan pekerjaan, berhenti membangun tembok, pergi menemui mereka. Dan Nehemia tahu kalau nanti dia bertemu dengan 3 orang ini, dia akan ditangkap dan mungkin dipenjarakan, mungkin juga dibunuh, supaya pekerjaan membangun tembok ini selesai. Demikian adik-adik. Akhirnya Nehemia, tahukah apa yang dia lakukan adik-adik? Dia berdoa kepada Tuhan dan minta kekuatan sama Tuhan untuk tetap melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Jadi dia berkata, Tuhan kuatkan tanganku untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku. Dan dia menolak semua jebakan, dia menolak semua cobaan, dan dia terus melakukan pekerjaan membangun tembok. Dan apa yang terjadi? Tembok itu selesai dalam waktu yang singkat. Akhirnya ketika tembok itu selesai, Sanbalat dan teman-temannya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, nah Nehemia menang mengatasi jebakan dan godaan karena Nehemia cerdas. Nehemia tahu siapa yang ada di balik jebakan itu. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita pun harus cerdas. Iblis akan menjebak kita untuk melakukan dosa. Tapi saya kakak percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menang dari jebakan iblis. Nah adik-adik, hari ini Kak Daniel akan menceritakan tentang Flip dan Flora, 2 lalat yang hidup di tengah-tengah kota. Ayah mereka sangat menjaga mereka, dan setiap mereka terbang ke kota, mereka tetap dijaga oleh papanya. Papanya sangat menjaga mereka berdua. Nah adik-adik, mungkin adik-adik tidak tahu tentang geng laba-laba. Geng laba-laba ini, mereka sangat jahat dan sangat berbahaya. Jadi, banyak orang di kota itu takut adik-adik. Flip dan ayah Flora membuat banyak aturan. Langsung ke sekolah, nggak boleh main-main lagi, dan langsung pulang. Mereka tidak boleh main di luar. Bahkan yang mereka membuat sangat sedih adalah mereka nggak boleh berkunjung ke teman mereka. Ya, Flip dan Flora membenci aturan-aturan ini dan merasa seolah-olah mereka nggak pernah bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka nggak bisa bersenang-senang sendirian. Papanya bilang seperti ini. Ayah harap kalian tahu bahwa ayah mengasihi kalian. Dan aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kalian. Dan kamu tahu, Papa sangat mengasihi kalian. Nah, adik-adik, itu adalah nasihat yang diberikan oleh papanya Flip dan Flora. Dan keesokan harinya, waktu Flip dan ayahnya bangun, Flora nggak turun-turun, nggak keluar-keluar dari rumah. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak lihat Flora keluar dari kamar. Waktu mereka masuk ke dalam kamarnya, Flora tidak ada. Yang dia temukan adalah surat adik-adik. Flora sudah tidak ada di kamarnya. Nah adik-adik, saat mereka baca suratnya, bunyinya seperti ini. Ayah sayang dan Flip, pada saat kalian membaca surat ini, aku sudah lama pergi. Aku sudah lari dari rumah.
dan tidak pernah berencana untuk balik lagi. Flora, wah adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Lalu Flip berpaling kepada ayahnya dan berkata, Saya pikir, Ayah, engkau bilang tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada kami. Tapi ini semua terjadi. Laura pergi dari rumah ini mungkin karena aturan-aturan Papa semua ini. Ini semua salah Papa. Papa membuat semuanya menjadi kacau. Bahkan Flora tidak mau tinggal di tempat ini lagi. nah adik-adik, di sini Flip menjadi marah adik-adik. Dia masuk ke dalam perangkap si iblis. Adik-adik, iblis ingin kalian melakukan kesalahan. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Adik-adik harus hati-hati ya. Dia ingin kalian masuk ke dalam perangkapnya. Nah adik-adik, kalian harus tahu perangkapnya seperti apa. Kayak Flip, dia menjadi marah. Dan kemarahan itu adalah perangkap dan membuat dosa yang lain. Mungkin bukan hanya kemarahan, mungkin ada iri hati yang akan menghancurkan kamu. Iblis juga ingin membuat kamu merasa tidak berguna, kamu diabaikan, bahkan kamu merasa ditinggalkan. Hal-hal pikiran seperti itu membuat kamu masuk dalam perangkap si iblis. Kamu harus keluar dari perangkap si iblis dan berkata, Tuhan mengasihi aku. Tuhan memberikan aku kemampuan. Nah adik-adik, Flip masih menjadi marah. Dia masih marah adik-adik. Dan waktu dia berjalan ke sekolah nih, dia bertemu dengan tetangganya. Namanya Frank. Frank terbang mendekati dia. Flip, tunggu. Flip, tunggu. Lalu Flip menjawab, Apa yang kamu inginkan dari aku? si Flip menjadi marah. Ia berkata seperti itu. Saya melihat mereka. Terus Flip bilang, mereka siapa? Mereka geng laba-laba itu. Yang tadi malam itu aku melihat geng laba-laba mengambil adik kamu. Ya, malam-malam dia mengambil dan aku lihat mereka. Dan tiba-tiba semuanya menjadi ketahuan adik-adik. Flora tidak meninggalkan surat sama sekali. Ternyata geng laba-laba yang telah menulis surat itu untuk mengelabui mereka. Flip langsung terbang cepat ke rumah dan memberitahukan ayahnya. Ayah, kita harus pergi mencari Flora. Tapi ayahnya tidak mau pergi. Nah, saya pikir laba-laba memasang perangkap. Mereka ingin menghancurkan kita semua. Jangan mengejarnya. Kita harus dan pasti bisa menemukan cara yang lebih baik dan akan menyelamatkan dia. Papa sayang sama Flora juga adik-adik. Nah, adik-adik, seperti laba-laba yang ingin menghancurkan mereka, iblis juga ingin menghancurkan hidup kita. Kita, adik-adik, harus hati-hati. Alkitab menyatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, adik-adik pernah nggak kepikir hal yang tidak baik? Misalnya, saya merasa nggak cantik, saya merasa nggak mampu, dan iblis ingin kalian berpikir seperti itu, sehingga kalian mulai berpikir untuk melukai diri kalian. Iblis juga ingin membuat kalian sibuk. Ya, ini adalah satu perangkap.
yang kalian harus hati-hati. Iblis ingin kalian meninggalkan doa-doa kalian, ingin meninggalkan kalian memuji Tuhan, dan diubah menjadi terlalu banyak main game, terlalu banyak main hal-hal yang tidak berguna untuk hidupmu. Hati-hati adik-adik. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu. Kamu harus tahu bahwa Allah memiliki rencana yang indah buat hidupmu. Tapi iblis ingin memberikan jebakan untuk kamu untuk keluar dari rencananya. Ini adalah perangkap atau jebakan si iblis. Adik-adik harus berhati-hati. Dan engkau harus menghindari perangkap si iblis. Nah adik-adik, apa yang dikatakan ayahnya bukan tidak mau menolong Flora. Tapi ayahnya mau untuk Flip berhati-hati. Karena ini adalah jebakan dari geng laba-laba. Tapi Flip tidak mau mendengarkannya. Dia gak mau diam saja. Dia marah dan dia ingin pergi. Dan dia terbang menuju jalan-jalan. Dia mencari ke lorong-lorong dan sampai dia melihat belokan dan melihat satu lorong gelap di sana. Dan melihat cari laba-laba besar. Lalu dia berpikir, sepertinya Ini adalah tempat di mana laba-laba menahan Flora. Lalu dia mulai mendekat jaring laba-laba itu dengan hati-hati. Lalu mendorong pintu. Ada suara pintu berderit. Adik-adik, tidak ada yang bisa mempersiapkan dirinya untuk apa yang terjadi di baliknya. Wah, Flora terjebak dalam jaring laba-laba yang besar. Ada 2 laba-laba jahat yang sedang menuju Flora. Wow. Dan dia ingin menerkam Flora. Mereka memiliki mata yang hijau, gigi yang tajam, taringnya tajam, dan mendekati Flora. Tapi ketika mereka mendengar suara pintu tadi yang berderit karena si Flip datang, lalu mereka berbalik melihat Flip dan berkata, ada satu lagi. Kita akan pesta hari ini. Nah adik-adik, mereka mengejar Flip. Flip berbalik terbang. Dan dia terbang secepat yang dia bisa. Dan laba-laba tepat di belakang dia. Dia menunduk di balik tempat sampah. Dia menunduk di tempat sampah berharap agar laba-laba tidak melihat dia. Untungnya mereka berlalu. Nggak melihat Flip. Wah, lalu Flip mulai merayap ke depan. Dan terbang kembali ke tempat Flora di mana dia terjebak. Dia tahu tidak punya banyak waktu. Dan para laba-laba akan kembali setiap saat. Dia mencoba untuk melepaskan Flora secepat yang dia bisa. Dia hampir terbebas. Tapi ketika itu tiba-tiba pintu terbuka. Dan ada laba-laba lagi adik-adik. Dan sekarang mereka berdua terjebak. Lalu laba-laba itu berkata, tangkap mereka. Dan tepat saat laba-laba itu mulai mendekat, tiba-tiba ada suara Wah, ternyata ada burung besar terbang ke arah mereka. Dan laba-laba berlari ketakutan karena burung ini adalah musuh mereka. Dan kata burung itu, cepat, aku adalah teman dari ayah kalian. Dia mengutus saya untuk menyelamatkan kalian. Lalu Flora bergegas melompat. Tapi Flip tidak bergerak. Diam. Ayah saya tidak akan melakukan apa-apa untuk bantu. Tapi kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Saya rasa tidak.
dapat menemukan jalan sendiri. Ayo Flora. Tapi Flora ingin pergi dengan burung itu, adik-adik. Baik. Saya akan lihat nanti. Dia marah, adik-adik. Lalu burung itu terbang pergi dengan Flora. Tapi Flip, dia begitu marah. Dia mengayunkan pintu dengan kemarahan. Puh! Dan tepat di baliknya ada laba-laba besar di balik pintu itu. Dan Flip jatuh kembali dalam jaring laba-laba itu. Sementara laba-laba semakin mendekat dan lebih dekat. Dan kali ini tidak akan ada jalan keluar karena dia tidak berhati-hati. Flip kembali jatuh ke dalam perangkap laba-laba dan hidupnya sangat terancam. Nah, adik-adik, sama seperti laba-laba ingin menghancurkan Flip, Flora, dan ayah. Begitu pula dengan si iblis. Dia juga ingin menghancurkan kita. Dia memberikan perangkap untuk kita melakukan kesalahan dan berbuat jahat. Misalnya, kita sering bermain game online sehingga kita melupakan Tuhan. Sepertinya tidak apa-apa. Kita main dan main. Tapi akhirnya kita menjadi marah ketika kita ditegur sama papa dan mama. Stop, jangan main game. Stop, ayo sudah main game. Dan akhirnya kita marah. Mungkin hal ini yang akan menghancurkan kita. Iblis ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Mungkin juga kita berpikir, aduh aku gak cantik. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai menyalahkan diri kita, gak suka dengan diri kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjauh dari teman-teman kita. Nah adik-adik, iblis ingin membuat perangkap untuk kita. Dan kita harus menghindari perangkapnya iblis. Tuhan akan menolong adik-adik. Sehingga kita semua lepas dari perangkap si iblis. Ayo semua. Kalian mau kita semua tetap menyadari bahwa ada Tuhan yang mau menolong kita. Shalom, namaku Jason. Aku mau kesaksian. Aku kemarin ikut lomba mewarnai. Aku kepengen banget menang. Karena sebelumnya belum menang. Aku kepengen dapat piala. Di Kids Altar, aku diajarkan untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan Yesus, pimpin Jason untuk Jason menang lomba. Akhirnya aku menang lomba juara 3. Aku bawa pulang piala. Jadi teman-teman, kalau kita mau sesuatu, jangan lupa berdoa dulu ya kepada Tuhan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kesaksian Jason. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita hari ini. Tentunya kita akan ketemu dalam ibadah WTC Kids Online di waktu yang sama minggu depan. Nah, adik-adik, sebelum ada tutup, kalian akan berikan satu pengumuman nih. Yang pertama adalah kita akan adakan audisi WTC Kids Worship. Dan tentunya adik-adik yang bisa dan pintar menyanyi bisa mendaftar di IG WTC Kids. Nah, di sana adik-adik bisa menemukan persyaratannya dan adik-adik bisa mengisi formulir pendaftarannya. Yang kedua, kalian mau undang adik-adik yang belum Kids Altar untuk ikut dan bergabung dalam Kids Altar. Nah, kalian bisa juga daftar di IG WTC Kids juga. Oke, sebelum
kita akhiri ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami. Berkati juga papa dan mama, opa dan oma. Tuhan berkati semuanya. Terlebih juga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati dalam sekolah kami, dalam kesehatan kami. Tuhan, kami percaya Engkau tetap melindungi kami. Terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini. Engkau dimuliakan. Sebentar kami akan menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas hidup memulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Percaya sama-sama katakan amin.